Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muktasid Islah, NIM 2152 11126. Di sini saya akan menjelaskan apa tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara baik melalui bidang budgeting maupun bidang perpajakan dengan maksud untuk mempengaruhi, menstabilkan, dan memajukan perekonomian nasional. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan budget, yang ketiga stabilisasi budget otomatis, yang keempat balance budget approach. Pajak, apa itu pajak? Pajak adalah merupakan iuran wajib yang dipaksakan kepada yang berwajib pajak. Hanya pemerintah yang berhak menarik pajak, digunakan untuk membiayai kepentingan umum, tidak ada imbalan langsung, dan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Asas pungutan pajak, menurut Adam Smith, asas pajak adalah yang pertama asas keadilan atau ability to pay, yang kedua asas kepastian, yang ketiga asas kesempatan atau convenience, yang keempat asas ekonomi. Menurut W.J. Legend, asas pajak dibagi menjadi 7. Yang pertama asas kesamaan, yang kedua asas daya pikul, yang ketiga asas manfaat, yang keempat asas kesejahteraan, yang kelima asas beban sekecil-kecilnya, yang keenam asas istimewa, yang ketujuh asas pelaksanaan. Menurut Adolf Wagner, dibagi menjadi 5. Yang pertama asas politik finansial, yang kedua asas ekonomis, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas administrasi, yang kelima asas yuridis. Pengelolaan jenis pajak, menurut golongannya pajak dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai atau WPN. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama pajak subjektif atau pajak yang dibebankan menurut kondisi wajib pajak. Contoh pajak penghasilan. Yang kedua pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut lembaga pungutannya, pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPh, PPN, PNBN, PPNBM, PBB, dan biaya materai. Yang kedua pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah tingkat 1 meliputi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua pajak daerah tingkat 2 meliputi pajak penerangan jalan dan lain-lain. Fungsi pajak, fungsi budgeter, pajak sebagai sumber dana vital dalam pembiayaan pengeluaran negara. Yang kedua fungsi mengatur, pajak bisa untuk mengatur dan mempengaruhi kondisi ekonomi pada umumnya. Yang ketiga fungsi redistribusi, atau pajak bisa menciptakan pemerataan dan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara menetapkan tarif pajak progresif. Yang keempat fungsi stabilisasi, yaitu adalah pajak bisa untuk menstabilkan harga dan peningkatan kesempatan kerja. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama Official Assessment System, sistem pungutan pajak yang memberikan kewenangan pada Fiskos untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua Slave Assessment System, suatu pungutan pajak yang mewenang dalam menentukan pajak terutama pada dalam diri wajib pajak itu sendiri. Yang ketiga Semi-Slave Assessment System, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada Fiskos dan Fiskos bersama-sama menentukan pajak tersebut.
Yang keempat, withholding system, yaitu sistem pungutan pajak dalam penentuan terutang ada pada pihak ketiga. Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, UU Nomor 16 Tahun 2002 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga, UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Yang keempat, UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang kelima, UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal dikenakan biaya materai. Tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif progresif adalah tarif pajak yang semakin tinggi dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif proporsional, hanya terdapat suatu persentase tarif dan tidak berubah berapapun dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, tarif tetap, tarif pajak dalam nilai rupiah serta tidak berubah-ubah berapapun dasar pengenaan pajak. Yang kelima, tarif degresif adalah tarif pajak yang semakin menurun namun nilai rupiah semakin tinggi. Semakin besar penghasilan maka semakin rendah persentase tarif pajak. Perbedaan pajak dengan pungutannya. Perbedaan dari segi dasar pungutannya menurut undang-undang, pungutan resmi lainnya, peraturan pemerintah menteri kepala daerah, imbal jasa tidak langsung diterima secara langsung, cara penghitungan wajib pajak aparatur pemerintah, jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan tahun fiskal sesuai dengan pemakaian, sifat pungutannya dipaksa sesuai dengan kebijakan, sanksi hukum didasarkan pada UU sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pajak penghasilan atau PPh. UU Nomor 17 Tahun 2000 di mana objek pajak tersendiri dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan komisi, bonus, uang pensiun, hadiah, dan bunga bank. Yang ketiga, royalti, laba usaha, dan uang sewa. Sedangkan subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi. Yang kedua, warisan yang berbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan. Yang keempat, badan usaha tetap. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah yang pertama, penghasilan berupa hibah dan sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, imbalan dalam bentuk natura. Yang keempat, pembayaran diri klaim asuransi. Yang kelima, iuran dana pensiun yang disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, bagian laba yang diterima anggota yang modalnya tidak terbagi dalam saham. Yang ketujuh, bunga obligasi yang diperoleh perusahaan dana reksa. Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat konsulat atau pejabat negara asing. Yang ketiga, badan organisasi internasional yang tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan. Yang kelima, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan ketentuan bukan warga Indonesia dan tidak mempunyai penghasilan lain di Indonesia. Tarif pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 17, tarif pajak penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, di bawah 25 juta, tarif pajak 5% dari penghasilan tersebut. Yang kedua, 25 juta sampai 50 juta, dikenakan pajak 10% dari penghasilan tersebut. Yang ketiga, 50 juta sampai 100 juta, dikenakan pajak 15% dari penghasilan tersebut. Yang keempat, 100 juta sampai 250 juta, dikenakan pajak 25% dari penghasilan tersebut. Yang kelima, di atas 250 juta, dikenakan pajak 35% dari penghasilan tersebut. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas barang mewah (PPNBM). Pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas barang mewah (PPNBM) diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2000. Pajak ini merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa,
pajak PPN dikenakan atas yang pertama, barang yang diperjualbelikan di dalam negeri, yang kedua, barang impor, yang ketiga, jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri, yang keempat, barang-barang tertentu yang diekspor. Tarif pajak pertambahan nilai, yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai 10%, tarif PPN atas barang ekspor barang kena pajak 0%. Yang ketiga, dengan peraturan pemerintah tarif dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setingginya 15%. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Tarif pajak barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Atas ekspor barang mewah kena pajak tergolong mewah dikenakan pajak 0%. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB diatur dalam UU nomor 12 tahun 1994. Oleh pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan, orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Pengecualian objek pajak yaitu objek pajak yang semata-mata untuk kepentingan kepentingan umum, misalnya digunakan sebagai tempat ibadah, tempat kesehatan, pendidikan sosial, dan yang bukan mencari untung. Digunakan untuk tanah kuburan, museum, hutan lindung, hutan wisata, dan taman nasional. Digunakan untuk perwakilan badan-badan internasional. Digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat negara lain dengan perlakuan asas timbal balik. Hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan desentralisasi. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, pemantapan koordinasi untuk menjaga sasaran bersama. Yang kedua, harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalisasikan pertumbuhan. Yang ketiga, mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan yang pertama, suku bunga yang secara real mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, penyediaan intensif untuk mendukung percepatan sektor real. Koordinasi kebijakan fiskal dan desentralisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja sebagai stimulus pembangunan. Yang kedua, memperbaiki pelaksanaan anggaran di daerah-daerah untuk mendukung percepatan pembangunan. Yang ketiga, percepatan persetujuan APBD. Yang keempat, pelaporan dan penggunaan belanja APBD. Yang kelima, peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah diprioritaskan. Yang keenam, penegakan hukum persaingan usaha. Yang ketujuh, sinkronisasi UU penanaman modal tahun 2007 dengan berbagai peraturan daerah dan juga UU penanaman modal. Yang ke-8, penyusunan rancangan perubahan UU nomor 5 tahun 1999 untuk membangun sistem pasar yang lebih sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.